Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita menginjak ke halaman 170. 170 gambar 3.12 rumput laut ya. Rumput laut merupakan kekayaan sekaligus keindahan bawah laut untuk menarik wisatawan asing baik asing maupun lokal. Ini banyak ya rumput laut ya. Wawasan, apakah kalian mengetahui bahwa sekitar 75% dari total Indonesia terdiri dari wilayah perairan laut? Wilayah laut Indonesia sangat luas, merupakan potensi yang penting, perlu dipelihara serta ditingkatkan kualitasnya. Lanjut halaman 171. Pandangan ekonomi paling sederhana memberikan tuntunan tentang bagaimana suatu perekonomian dapat bekerja dengan baik dari 3 kondisi dasar dalam bentuk pertanyaan. Apa yang harus diproduksi? Yang pertama. Yang kedua, bagaimana berproduksi? Dan yang ketiga, untuk siapa diproduksi? Kondisi ekonomi maritim di Indonesia dan negara-negara ASEAN. Kondisinya, keperhatian terhadap sektor kelautan nasional mengharuskan adanya kebijakan strategi untuk mempercepat pengembangan keunggulan di berbagai subsektor kelautan. Pembangunan ekonomi maritim ingin menjadikan kekayaan potensi maritim sebagai landasan untuk mengadakan ketersediaan infrastruktur yang berkualitas, terutama sektor kemaritiman. Halaman 172. Maka pembangunan ekonomi maritim dipastikan akan dapat membawa masyarakat ke arah kemakmuran. Pembangunan di bidang kelautan diarahkan untuk mencapai 4 tujuan, yaitu pertumbuhan ekonomi tinggi secara berkelanjutan. 2. Peningkatan kesejahteraan seluruh pelaku usaha, khususnya para pelayan, pembudidaya ikan, dan masyarakat kelautan lainnya yang berskala kecil. 3. Terpeliharanya kelestarian lingkungan dan sumber daya kelautan. 4. Menjadikan laut sebagai pemersatu dan tegaknya kedaulatan bangsa. Sektor pelayanan. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, industri pelayaran merupakan infrastruktur dan tulang punggung kehidupan berbangsa dan bernegara. Gambar 3.13 kapal berlayar di laut, halaman 172. Halaman 173, sektor perikanan. Potensi sektor perikanan Indonesia sebagai besar dan sepantasnya Indonesia menjadi negara industri perikanan terbesar di Asia. Sektor pariwisata bahari diyakini dapat mempunyai efek berganda yang dapat menyerap tenaga kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, mendatangkan wisatawan yang berasal dari devisa. Selain itu, mengembangkan pariwisata bahari mempunyai dampak positif untuk tumbuh bangkitnya jiwa dan budaya bahari yang dapat memberikan efek berganda. Gambar 3.13 wisata bawah laut menyelam ya. Contoh di ekonomi maritim ASEAN selain Indonesia antara lain bahwa ekonomi maritim di Asia Tenggara dalam kurun waktu 10-15 tahun terakhir telah mengalami perubahan yang sangat mendasar. Halaman 174. Strategi dan kebijakan pengembangan ekonomi maritim di Indonesia. Pengembangan ekonomi maritim perlu ditingkatkan dengan harapan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia. Di samping itu, memacu percepatan pengembangan infrastruktur dan ketersambungan maritim, membangun jalan tol, tol laut, pelabuhan laut, dalam logistik, industri perkapalan diyakini untuk mengurangi efisiensi
ekonomi nasional dan meningkatkan daya saing produk dalam negeri. Halaman 175, penguatan agrikultur di Indonesia. Apakah kalian sudah pernah mendengar agrikultur? Ekonomi agrikultur merupakan upaya peningkatan ekonomi dengan memberdayakan sektor pertanian. Agrikultur merupakan kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, sumber energi, atau mengelola lingkungan hidupnya. Gambar 3.15 aneka produksi. Aneka produk agrikultur dan non agrikultur. Halaman 176, potensi agrikultur di Indonesia. Indonesia sebagai salah satu negara termasuk dalam wilayah tropis memiliki potensi pertanian yang sangat baik. Salah satu produksi pertanian yang berpotensi menjadi andalan adalah produksi pertanian segar dalam bentuk buah. Peran agrikultur di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam, tanahnya subur. Sampai saat ini sebagian besar masyarakat Indonesia bermata pencarian sebagai petani. Hambatan pengembangan agrikultur di Indonesia. Pengembangan di bidang agrikultur, hambatannya yang pertama, 1. Skala usaha pertanian pada umumnya relatif kecil. Modal terbatas, penggunaan teknologi masih sederhana, sangat dipengaruhi musim. Pada umumnya berusaha dengan tenaga kerja keluarga. Gambar 3.15 adalah contoh petani dengan skala usaha pertanian yang masih relatif kecil, yang tampak pada petak-petak tanah sawah yang relatif sempit. Ini ya, halaman 178. Gambar 3.16, petani memanen padi di sawah. Itu aja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.